ketemu lagi di Dapur Edanova. Kali ini saya mau membuat empek-empek. Itu resep yang saya gunakan untuk konsumsi sendiri, juga untuk jualan. Bahan-bahannya itu ada ikan tenggiri. Tenggirinya ini tadi saya beli di online shop itu 1 kilo, tapi setelah saya timbang sendiri ternyata hanya 900 gram. Oke, ini 900 gram. Kemudian tepung tapioka. Tapiokanya juga 900 gram. Di sini ada garam. Garam ini 2 sendok makan. Kemudian di sini ada gula. Gula juga 2 sendok makan. Dan ini ada sedikit tambahan dari saya. Saya suka pakai bawang putih supaya aroma bawang putih dan ikannya itu nyatu tuh enak. Kalau kita sih demet suka ya. Kemudian di sini ada air. Airnya boleh air dingin. Sebaiknya sih air dingin. Ini 450 cc ya, mililiter, 450 mililiter. Nah, bahan-bahannya itu sebenarnya simple banget, cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk tapioka ini saya pakainya merek yang ini. Banyak ini di online shop juga banyak ya, silahkan dicari. Nah, untuk sendok ukur saya otomatis pakai sendok ukur untuk 2 sendok makan. Oke, ini bahan-bahannya. Saya ulangin lagi, 900 gram daging tenggiri, 900 gram tepung tapioka, 450 ml air, kemudian 2 sendok makan garam, 2 sendok makan gula, kemudian ini 2 sendok makan bawang putih halus. Nah, hanya ini aja ya. Oke, sekarang kita nanti mulai ke pengadonannya. Oke, mulai di pengadonan ya. Sebelumnya ini tangan saya udah cuci ya, ini sudah bersih. Tangan saya udah bersih. Oke, sekarang kita mulai ngaduk. Yang pertama dilakukan ini adalah trik pertama. Ikan tenggiri ini harus kita ibarat kata diadon atau dilumatkan seperti ini. Ini pertama sekali yang kita lakukan. Oke. Dia benar-benar sampai dia rata, karena kan ini digiling ya. Jadi kita buat dia supaya kayak seperti kalis, tapi nggak kalis juga. Ada yang pakai mixer juga boleh kalau nggak mau tangannya kotor, tapi saya lebih afdol pakai tangan. Oke, setelah kondisinya seperti ini, kita masukkan air. Airnya masukin sedikit-sedikit aja ya, jangan sekaligus ya ibu-ibu ya. Kita ulenin lagi atau diaduk. Kalau untuk tahap ini tidak ada masalah ya, untuk kita ngaduk-ngaduk ikan itu nggak ada masalah. Oke, kita masukin sedikit-sedikit ya ibu ya. Perbandingannya ini kalau dilihat dari yang resep itu, ikan 1, tepung tapioka 1, airnya setengah. Air boleh ditambah dikit, tapi jangan terlalu banyak. Atau dikurangin juga boleh. Kalau dikira-kira ikannya itu udah cukup lembek. Ini terus saya ulenin ya. Ini saya bilang saya ulenin atau saya aduk. Saya bejek-bejek juga bisa. Karena ini prosesnya emang kayak gini. Tadi udah saya tambah lagi ya. Ini semua airnya udah masuk ya. Jadinya nanti begini nih, kentalnya begini. Ini masih tetap saya aduk ya, karena ada beberapa yang gerindil-gerindil kayak gini nih. Ada beberapa gerindil-gerindil yang emang harus kita bantu dengan tangan. Kalau pakai mixer ini juga bisa ya ibu-ibu ya. Kita masukin gula dulu, lalu bawang putih, kita aduk lagi. Ini garam itu selalu terakhir ya, kita aduk lagi ya. Kita mastiin semua ikan yang ada di sini gumpalannya benar-benar sudah menyatu. Ini laler banyak banget. Kalau main di ikan empek-empek begini,
talernya. Agak sabar kalau ngaduk ikan ini, agak sabar. Kalau dirasa udah semuanya tidak ada rata dan tidak ada gerindir, baru sini tahapnya kita masukin garam. Nah, untuk masukin garam, ini kita jangan terlalu lama lagi kita aduk ya. Nah, saya juga ngaduknya nggak yang sembarangan. Di sini kita ngaduknya pelan-pelan aja. Oke. Sini salah satu tips untuk buat empek-empek supaya lembut dan tidak keras. Nah, oke, sudah. Nah, ini selesai. Baru kemudian biasanya ntar saya ngaduk masukin tapiokanya pakai sendok. Bentar ya. Setelah seperti ini baru kita masukin tepung. Tepungnya juga masukinnya dikit-dikit ya Ibu ya, jangan sekaligus. Ngaduknya cukup gini aja. Saya pakai spatula, nggak pakai tangan, karena di sini letak sensitivitas kalau untuk empek-empek supaya dia nggak keras, nggak alot. Ya, oke. Lalu keras atau terburu-buru, pelan-pelan aja ngaduknya. Ini yang terakhir. Jadi tadi masukin tepungnya bertahap ya Ibu ya. Dengan resep yang tadi nanti bisa dimodif sendiri aja ya. Kalau ibu-ibu pengen ngurangin air atau tepungnya, itu bisa ibu kurangin sendiri. Tapi biasanya ini kan perbandingannya 1:1 setengah. Setengahnya itu air. Untuk garam, kalau misalnya dikira kurang, bisa ditambahin sedikit. Begitu juga dengan gula. Ada juga bisa pakai mecin. Kalau di sini saya nggak pakai, karena tadi saya udah tambah dengan bawang putih. Nah, oke, seperti ini aja Ibu hasilnya. Saya nguleninnya seperti ini. Nih. Oke, kita mulai cetak ya. Cetak. Yang saya butuhkan adalah ini talenan, kemudian tepung tapioka tadi ya, bebas ya Ibu. Kalau buat pempek itu butuh tepung tapioka yang banyak untuk baluran, karena biar menghindari lengket. Nah, ini talenannya yang bersih, kita kasih tepung tapioka biar tidak lengket. Seberapa banyak itu ya bebas ya, biasanya saya agak sedikit banyak biar nggak terlalu nempel banget. Juga tangan tadi udah dicuci dan bersih, tangan juga kita taburin tepung dikit. Nah, itu isiannya itu ada telur utuh, kuning telur ya, saya kasih putihnya dikit, atau dengan cara 1 butir telur kita kocok lepas. Nah, ini bisa untuk isian telur, tapi yang pertama kita mau buat itu adalah lenjer. Nah, kita perlu timbangan. Kita timbang dulu ya. Nah, untuk lenjer ini saya timbang 35 gram. Kita taruh di sini. Kita gunakan tepung lagi ke tangan ya, supaya nggak lengket. Lenjer kan biasa hanya di putar-putar aja, terus ditepuk. Bentuknya kan lonjong ya. Oh ya, tadi saat saya lagi ngadon itu saya sudah manasin air untuk rebusan ini, rebusan pempeknya. Oke. Untuk yang pempek kapal selam ini sama ya, 35 gram. Ini saya bulatin, lalu saya lonjongin. Kalau udah lonjong begini, emang banyak, kita pakai telunjuk apa pakai jempol untuk kasih bulatan di tengahnya. Seperti ini. Ini memang harus banyak, takut lengket. Kemudian kita bulatin seperti ini. Oke, pakai jempol juga bisa ya ibu-ibu ya. Nih, sudah seperti ini. Saya pakai yang pecahan dulu ya, yang telur dikocok lepas ya. Saya kasih isi, jangan penuh-penuh, kalau isi nanti dia keluar isiannya. Kalau bisa setengah kurang ya, setengah kurang nih seperti ini. Terus kemudian kita jepit ujungnya. Kalau kepenuhan nanti dia suka pecah. Ini kita jepit, oke. Nah, jadi seperti ini kapal selam. 1, kita buletin lalu kita lonjongin. Setelah lonjong
terserah mau atas bawahnya, terserah ya. Nih saya lonjongin dulu, terus saya bolongin. Saya bolongin, ini emang harus banyak main tepung di sini biar tangan kita nggak lengket. Bantu dengan jempolnya ya. Ini bentuk seperti ini. Oke, lalu kita isi. Ingat, isinya jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak dia biasanya suka pecah. Oke, kemudian kita tutup. Pastikan tertutup rapat. Nah, jadi seperti ini. Ya, tadi kan saya udah bilang waktu saya lagi ngadon saya udah masak air. Ini udah mendidih ya, airnya udah mendidih. Kemudian yang tadi kita udah masukin ini, kapal selamnya kita masukin. Nggak usah dikasih apa-apa. Ininya airnya tidak perlu. Yang ini yang lenjernya tadi kita lonjongin lagi. Tidak usah dikasih minyak, tidak usah dikasih cuka. Saya cukup air saja. Air mendidih masukin. Ini kita kecilin ya apinya ya, jangan terlalu ini banget. Apinya jangan terlalu besar kalau mendidih. Kita masak sampai ngapung. Sekarang kita buat yang kapasan besar ya, ini 90 gram. Ini 90 gram. Dulu seperti yang tadi. Kemudian dilonjongin. Setelah begini, lonjong begini, baru kita buatin. Lagi tepung ya, karena ini besar ya ibu-ibu ya, jadi sedikit pelan-pelan. Saya ulang lagi ya ibu-ibu ya, untuk yang kapal selam yang besar ini 90 gram saya bulatin begini. Kalau ada yang pecah-pecah gini tuh tinggal dipencet-pencet aja ibu-ibu. Nah, diputer-puter lagi. Nah, ini saya lonjongin. Saya lonjongin seperti ini lonjongnya, kayak tadi buat lenjer. Kemudian tengahnya kita bulatin, kita lubangin kayak bantuan jari dulu ya. Sekalian kita yang pecah-pecah di samping-samping ini kita ratain seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Pakai jempol. Yang ini fungsinya untuk menekan bagian sisi yang luarnya. Oke. Setelah seperti ini baru kita masukin. Kalau ini atasnya kurang tipis, kita bantu dengan ini, kurang tipis tuh. Kita bantu. Oke. Baru kita masukin. Oke. Baru kita jepit. Ini jepitnya jangan seperti ini, kita jepit lagi atasnya. Nah, pastikan dia benar-benar ketutup rapat ya. Oke, seperti ini ibu. Ini udah mulai transparan. Ini bisa kita angkat. Saring ya ibu ya, kita saring. Oke ibu-ibu, ini dia hasilnya. Setelah tadi direbus lalu ditiriskan. Biasanya saya ngeringinnya, salah satu ngeringinnya saya pakai interbed, terus saya tata, saya angin-anginin. Ini salah satu teknik supaya empek-empek kita itu awet. Bisa juga biasanya habis begini sudah dingin, kemudian ditaburin sama tepung tapioka, lalu bisa di packing, atau seperti ini dikasih minyak dan langsung di packing ke dalam plastik ibu. Nah, tadi ini ada beberapa yang masih direbus ya. Ini yang sudah matang, ini yang besar tadi. Oke, nah kemudian kalau di tempat saya tuh langsung disantap sama anaknya. Kakak tuh, belakangnya ada oven lagi. Nih, kita paling suka tuh sama pempek.
Oke, ibu-ibu, nanti kalau untuk kuahnya saya video berikutnya ya. Oke, selamat menikmati. Semoga sukses ya ibu-ibu ya. Semoga berhasil membuat empek-empeknya. Terima kasih. Hasil dari dapur Eda Nova. Terima kasih, sukses. Happy baking ya ibu-ibu ya. Happy baking.